Silahkan Mbak. Iya, terima kasih. Oke. Oh ini Mbak Umi ya? Iya Ibu, betul. Mbak Umi kelas 12. Ya, 12C. Iya Ibu. benar. Ya, yang biasanya ketemu Ibu di depan kantin itu. Iya. Mbak Umi kesini mau ada apa nih? Saya lagi bingung gitu Bu, jadi saya mau cerita dikit ke Ibu, mau konseling gitu. Cerita-cerita mau konseling. Ya, mau Oke. cerita. Gimana? Tapi Mbak Umi kabarnya baik atau Untuk sekarang saya cukup baik sih Bu. baik? Iya. Tapi ada kebingungan Iya, ya? masih ada bingung, cemas juga kayak gitu Bu. Gitu. Tadi pelajaran apa Mbak? Tadi sebelum jam istirahat ini tadi ada mapel agama Islam Bu. Mapel agama Islam. Iya. Gimana mapel agamanya? Lumayan, lumayan sih Bu. Lumayan seru. Iya lumayan, tapi ya kayak gitu. Karena udah siang jadinya udah capek. Udah pengen cepet-cepet Iya. istirahat, terus istirahatnya tadi sudah makan tapi udah Sudah beli. Ibu. Habis berbeli Ya langsung sama kesini. teman-teman ya ke sini. Oke. Berarti sekarang udah siap bercerita-cerita. Iya siap. Siap ya. Oke. Sebelumnya Mbak Umi pernah konseling atau tidak? Untuk sebelumnya belum pernah sih Bu. Ini baru pertama kali saya datang ke ruang BK. Oh, baru pertama kali Iya. ya. Oh, kelas 12 baru pertama kali datang ke ruang BK. Mbak Umi sendiri tahu nggak konseling itu apa? Kalau sepemahaman saya konseling itu kayak ngasih bantuan gitu loh Bu, bantuan atau nasihat gitu ke orang yang membutuhkan, ya dari gurunya ke siswanya kayak gitu. Iya, benar sekali Mbak. Jadi lebih tepatnya ya konseling itu proses bantuan yang diberikan dari guru BK atau konselor kepada siswa atau konseli gitu untuk menyelesaikan permasalahannya gitu. Nah, konseling di sini kita akan benar-benar melakukan proses konseling ya. Terus konseling di sini memiliki 3 asas. Jadi Mbak Umi itu tidak usah takut untuk berbicara, tidak usah takut untuk ya apa ya mengungkapkan perasaannya Mbak Umi di sini karena konseling ini menerapkan asas kerahasiaan. Jadi yang tahu ceritanya Mbak Umi cuma saya gitu, dan saya tidak akan menyebarkannya kemana-mana gitu. Terus Mbak Umi tadi sudah sukarela datang ke sini dan diharapkan dari kesukarelaan Mbak Umi, diharapkan Mbak Umi bisa terbuka, bisa bercerita sebenar-benarnya yang Mbak Umi rasakan seperti itu ya. Dan kurang lebihnya konseling akan dilakukan selama 40 sampai 45 menit karena kalau setelah itu kayaknya udah masuk juga ya. Iya Bu. Mau lanjut iya ada mapel lagi ya. Baik Mbak Umi, gimana? Sudah siap nih konseling? Oke, udah siap ya. Terus apa yang menyebabkan Mbak Umi ini datang ke ruangan Ibu? Jadi gini Bu, saya tuh sekarang lagi bingung. Ini kan udah kelas 12 ya Bu, Ya. yang dimana teman-teman itu udah mulai mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia perkuliahan kayak gitu Bu. Ada yang Ya, benar. nyiapin berkas, terus juga ada yang konsultasi ke Ibu juga kan. Iya. Ada yang bolak-balik kantor kayak nanya-nanya rekomendasi universitas yang bagus itu yang mana. Nah, sedangkan saya itu sampai sekarang saya masih bingung untuk lanjut ke kuliah atau enggaknya kayak gitu. Karena kalau jujur dari diri saya sendiri Bu, saya itu tidak ingin berkuliah kayak gitu. Saya ngerasa kalau ijazah SMA itu udah cukup untuk sekarang kayak gitu. Oke, jadi Mbak Umi ini merasa bingung harus berkuliah atau tidak, dan jika berkuliah juga tidak tahu mau ke jurusan apa seperti itu ya. Karena Mbak Umi juga sudah menganggap oh ya udah sampai SMA aja udah selesai nggak apa-apa gitu ya. Untuk dari kedua orang tua, apakah ini menyuruh Mbak Umi untuk berkuliah? Nah, kalau dari orang tua itu malah berbanding terbalik dengan
diri saya. Kalau saya kan nggak mau kuliah, tapi Ya. kalau dari orang tua itu mewajibkan untuk saya berkuliah kayak gitu. Nah, yang lebih membuat saya bingung itu juga dari orang tua itu memberikan dua pilihan jurusan kayak gitu, Bu. Jadi saya yang mau nggak mau harus masuk ke jurusan yang direkomendasikan sama dua orang tua saya itu. Orang tua Memberi sudah pilihan. memberi pilihan Iya, ya, udah ada jurusan. jurusannya. Iya. Jurusan apa itu, Mbak? Yang pertama itu dari ibu saya itu memberi pilihan untuk saya masuk ke jurusan pendidikan agama Islam, Bu. Nah, kalau dari ayah saya, beliau itu menyuruh saya untuk masuk ke jurusan BK karena katanya untuk saat ini tuh tenaga pendidik BK tuh masih kurang gitu dan masih sangat dibutuhkan. Benar, di BK emang masih dibutuhkan. Mungkin orang tua memberikan pilihan itu karena melihat di lapangan ya. Iya. Tapi Mbak Umi ke jurusan itu tidak ada yang cocok. Ya, kalau dari diri saya nggak ada yang cocok sih, Bu, karena kan nanti ujung-ujungnya dari kedua jurusan itu harus menjadi tenaga pendidik, jadi guru atau jadi dosen gitu ya, Bu. Nah, sedangkan saya itu tidak suka yang hal-hal yang berbau mengajar kayak gitu. Oke, berarti emang Mbak Umi tidak ada kecocokan di antara keduanya. Iya. Terus kalau Mbak Umi kuliah, Mbak Umi ingin mengambil jurusan apa kira-kira? Kalau kuliah mungkin saya ingin mengambil jurusan yang lebih banyak praktiknya dan sesuai dengan hal yang saya sukai. Kayak sekarang ini kan saya suka memasak, saya suka baking kayak gitu. Mungkin kalau misal diberi pilihan untuk berkuliah, saya itu maunya ambil jurusan tata boga kayak gitu, Bu. Tapi kan ya menurut saya tidak mungkin karena dengan background kedua orang tua saya yang sebagai guru dan juga kedua orang tua saya juga menyuruh saya untuk masuk jurusan antara dua pilihan itu tadi. Oke, tapi apakah Mbak Umi ini sudah pernah membicarakan hal tersebut ke orang tua Mbak Umi? Untuk itu kemarin saya sudah sempat membicarakan hal itu, tetapi ya orang tua saya tetap kekeh dengan dua pilihan jurusan itu tadi dan tidak memberi izin saya untuk mengambil pilihan di jurusan yang lain. Oh, berarti orang tua di sini kayak tanda kutipnya memaksa ya, jadi Iya. agak memaksa Mbak Umi untuk mengikuti ini kemauannya mereka seperti itu ya. Untuk teman-temannya Mbak Umi di sini, Mbak Umi melihatnya di kelasnya Mbak Umi itu teman-temannya Mbak Umi seperti apa? Apakah mereka sudah bersiap-siap atau seperti apa? Kalau untuk teman-teman di kelas itu kebanyakan udah mulai mempersiapkan dari jauh-jauh hari kayak gitu, Bu. Kayak udah mulai cari-cari informasi tentang kampus, tentang jalur masuknya kayak SNBP, SNBT. Terus juga udah ada yang nyiapin berkas kayak gitu, Bu. Sedangkan saya dan juga ada beberapa teman yang lain itu masih stay kayak gini aja, masih di zona nyaman yang kita itu belum tahu mau lanjut ke kuliah atau enggak. Berarti Mbak Umi punya teman dekat. Ada. Teman dekatnya Mbak Umi ini mau kuliah atau tidak? Kalau dari teman dekat yang benar-benar dekat karena satu circle itu, mereka malahan lebih sudah mempersiapkan diri kayak gitu, Bu. Nah, itu juga membuat saya bingung dan membuat saya kepikiran. Oh, Iya. jadi kebingungan yang Mbak Umi rasakan sekarang ini ya karena posisinya Mbak Umi sekarang sudah kelas 12 yang tadi itu, terus Mbak Umi ya bingung mau masuk ke kuliah atau enggak, terus jurusannya juga apa, terus ditambah lagi teman-teman dekatnya Mbak Umi yang sudah mulai mempersiapkan dari jauh-jauh hari, sedangkan Mbak Umi belum gitu ya Mbak? Iya, Bu, betul. Oke. Terus misalkan kalau Mbak Umi kuliah, apakah orang tua Mbak Umi itu menyanggupi? Maksudnya menyanggupi ini dari entah faktor ekonominya, entah dari kalau Mbak Umi misalkan kuliah di luar kota gitu, apakah orang tua mau? Nah, untuk kuliahnya di mana itu belum ada dibahas ya, Bu. Tetapi kalau jurusan itu tadi kan alasan lain dari orang tua saya menyuruh masuk di antara kedua jurusan itu tadi ya karena katanya kalau untuk
di jurusan pendidikan itu UKT dan juga bayaran lainnya itu lebih murah kayak gitu dibandingkan dengan jurusan tata boga yang saya mau, karena kan itu banyak praktiknya kayak gitu dan juga pastinya mengeluarkan uang yang lebih untuk membeli bahan, untuk praktik dan sebagainya. Oke, jadi ada faktor masalah uang juga ya, ada faktor ekonomi, karena kalau di tata boga nantinya takutnya bakalan praktek-praktek Iya, terus, karena banyak praktik. iya nanti malah membuat ya itu juga. Iya Ibu. Oke, terus kebingungannya Mbak Umi itu antara hal itu atau masih ada karena hal-hal yang lain? Untuk kebingungan yang lain itu juga mungkin sekarang ini saya kurang termotivasi dalam belajar kayak gitu Bu, sehingga juga saya susah untuk menentukan jurusan yang sekiranya cocok untuk saya itu apa. Jadi ya hanya ikut-ikut. Oh, ikut-ikut ya. Tapi dari belajarnya Mbak Umi suka belajar, suka ini ndak kayak ya mencari cara seperti itu atau tidak? Untuk itu saya lebih melihat ke sekeliling dulu. Kalau teman-teman saya pada aktif belajar, saya bisa ikut-ikutan untuk aktif juga, tergantung ajakan dari teman kayak gitu. Oke, berarti Mbak Umi belajarnya kayak ya ikut-ikut. Iya. Terus tergantung mood nggak Mbak? Apa Iya, tergantung mood juga kayak gitu. Oh, jadi tergantung mood ya. Kalau dari teman-teman berarti mereka itu belajarnya teman-teman tuh suka ngajak Mbak Umi atau ya enggak, ya udah gitu. Nah itu kadang ada juga beberapa teman yang ngajak saya untuk belajar bareng, untuk ke perpustakaan bareng. Seperti yang kemarin juga ada yang mengajak untuk ngurus pemberkasan daftar SNBP ini Bu. Tapi ya karena saya juga sedang tidak mood, saya juga sedang tidak termotivasi kayak gitu, jadi saya mengabaikan ajakan teman saya itu. Oke. Saya mengerti perasaannya Mbak Umi di situ. Karena kita juga lagi bingung-bingungnya mau ke jurusan apa, terus malah diajarnya ke yang Bukan buat pilihan. yang buat ngatur ke berkas, buat ngatur Iya. ini gitu itu ya Mbak. Oke. Mbak Umi punya teman-teman di luar sekolah? Untuk teman-teman dari sekolah lain itu ada Bu, cuma tidak terlalu dekat kayak gitu. Mungkin hanya sekedar main-main biasa kayak nongkrong, kopi. Oh, seperti itu, tapi tidak mengajak ke yang belajar gitu itu. Enggak, kalau ajakan belajar itu tidak ada atau mungkin juga tidak pernah, karena kalau teman-teman yang mengajak saya belajar itu kebanyakan dari teman-teman kelas kayak gitu. Oh, teman-teman kelas ya. Tapi di teman-teman kelas itu Mbak Umi juga masuk ke grup belajar gitu atau tidak, Mbak? Ya, ada grup belajarnya, tetapi saya kurang aktif di grup tersebut. Jadi jarang muncul kayak gitu. Oke, baik. Mbak Umi kenapa kok dari tadi kok kayak kurang nyaman, kurang PW gitu? Karena saya masih ngerasa cemas aja Bu untuk kedepannya itu kayak gimana. Sejujurnya saya takut kalau misal saya itu tidak mengikuti kemauan dari orang tua saya untuk masuk di kedua jurusan itu tadi. Ketakutan akan ya masa depannya Mbak Umi Iya. gitu ya. Soalnya Mbak Umi juga belum punya planning ke depannya seperti itu ya Mbak. Karena Jadi kan juga katanya kalau kita menuruti kemauan orang tua itu udah pasti yang terbaik kayak gitu Bu. Tapi saya masih bingung, apakah kalau misal saya masuk di antara salah satu dari kedua jurusan itu tadi, apakah kedepannya itu akan menjadi baik untuk saya kayak gitu. Oke. Tapi Mbak sudah pernah membayangkan Mbak masuk di salah satu jurusan tersebut, Mbak sudah pernah membayangkan belum? Untuk itu saya sudah pernah membayangkan Bu. Ya, yang pastinya kalau misal saya mengambil antara jurusan itu tadi, pastinya kedepannya saya akan untuk prospek kerjanya itu sudah pasti menjadi guru ya Bu, tenaga pendidik kayak gitu. Nah, dan ya itu saya nggak mau, karena juga saya merasa tidak ahli di bidang mengajar kayak gitu.
Oke, jadi masalah kebingungan ini yang buat Mbak Umi cemas, terus Mbak Umi sampai sekarang masih sering tidak fokus ya Mbak. Iya Ibu. Bahkan sekarang saja Mbak Umi duduk kayak ngerasa tidak nyaman, sering menggerak-gerakkan jari gitu ya. Berarti di sini kita akan mengatasi masalah Mbak Umi tentang kebingungan itu. Gimana Mbak Umi itu bisa lebih tenang lagi jika menghadapi masalah-masalah seperti itu ya Mbak. Gitu, Bu. Kalau begitu, jadi kita sepakat bahwa masalah yang Mbak Umi alami itu bahwa Mbak Umi kebingungan, terus Mbak Umi sekarang ya tidak fokus, bahkan saat ini Mbak Umi ngerasa ya apa ya masih cemas tentang bagaimana aku nantinya, bagaimana aku ke depannya, seperti itu ya Mbak. Oke, coba kita lihat berapa kali Mbak Umi nih kebingungan, atau ada pas waktu situasi apa Mbak Umi itu kebingungan dalam satu hari. Untuk itu saya tidak tahu berapa kali saya merasa bingung dalam satu hari, tetapi rasa bingung itu kerap kali datang waktu saya lagi sendiri kayak gitu Bu. Jadi kalau misalnya saya lagi melamun, pasti tiba-tiba rasa bingung tentang itu tadi tuh tiba-tiba masuk ke pikiran saya kayak gitu. Selain itu juga waktu di sekolah, mungkin waktu lagi di kelas kadang ada teman-teman yang mengobrol tentang ya itu tadi, tentang universitas, tentang SNBP, terus ngurus-ngurus berkas. Nah itu nanti juga saya ikut-ikutan merasa bingung. Oke, tapi dalam satu hari itu ada di mana Mbak Umi pasti ngerasa bingung ya Mbak. Iya. Entah itu pas waktu bingungnya nih dalam kategori cemas gitu ya Mbak, maksudnya Iya. kecemas Iya, terus. yang pertama bingung, nanti tiba-tiba jadi cemas gitu. Iya. Cemas lalu takut. Oke, entah pas waktu saat bersama teman, waktu Iya. sendirian, itu Mbak Umi mulai merasakan gimana ya gitu ya. Depannya itu kayak gimana? Ya lebih ke overthinking juga Ya, kayak gitu. overthinking ya Mbak. Oke. Dari konseling ini apa yang Mbak Umi ingin capai? Saya mau gitu. Ya Mbak. Ya, saya cuma mau pikiran-pikiran yang ada di kepala saya ini tuh menjadi berkurang kayak gitu, Bu. Saya mau supaya saya itu tidak terlalu ke distract dengan omongan orang tua saya tadi. Yang menyuruh saya untuk berkuliah, tetapi tetapi hanya diberi 2 pilihan jurusan itu. Oke. Iya. Bingungnya Mbak Umi di sini masuknya kategori yang gimana Mbak? Apakah bingungnya Mbak Umi ini sampai Mbak Umi tidak bisa fokus mengerjakan suatu hal, atau bingungnya Mbak Umi sampai ya tangannya gemetar, atau kayak ya kepikiran, kayak mulai menjiut gitu tuh, kayak seperti apa? Mbak Umi mendefinisikan bingungnya Mbak Umi nih. Kalau definisi bingungnya itu mungkin saya juga merasa agak terbebani saat melakukan aktivitas kayak gitu, Bu. Karena ya itu tadi rasa bingung itu tiba-tiba ada aja di pikiran saya. Terus juga kadang saya merasakan gemetar, berkeringat dingin itu waktu di kelas, misalnya itu lagi mata pelajaran ya Bu. Itu nanti ada guru yang menyinggung mengenai SNBP, mengenai kampus, ya kayak bertanya-tanya ke Siswa-siswa. ya ke siswa-siswanya untuk mau lanjut kemana. Nah itu tiba-tiba saya merasa cemas karena kan saya belum mempunyai pilihan untuk masuk ke universitas mana dan memilih jurusan apa. Oke, gitu. Berapa persen antara 1 sampai 10 Mbak Umi menempatkan kebingungannya Mbak Umi ini di angka berapa? 8%. Oh, di 8 ya. Berarti lumayan tinggi ya kebingungannya Ya Mbak karena Umi. saya lumayan benar-benar bingung untuk saat ini. Oke, baik. Dari tujuannya yang tadi dari penyebabnya Mbak Umi kebingungan tadi, terus Mbak Umi sudah menetapkan tujuannya ingin mengurangi rasa kebingungan ya Mbak. Iya. Ingin mengurangi cemasnya Mbak Umi, ingin mengurangi hal-hal yang membuat Mbak Umi tidak fokus, seperti itu ya Mbak ya. Juga Mbak Umi di sini
ingin mencari motivasi apakah aku mau masuk ke jurusan yang mana, seperti itu ya seperti Mbak. itu ya, intinya agar saya tidak overthinking lagi kayak gitu tentang universitas dan juga jurusan itu. Oke, dari permasalahannya yang Mbak Umi sebutkan di situ, ada beberapa teknik yang bisa kita coba seperti teknik relaksasi atau latihan asertif. Bagaimana menurutnya Mbak Umi? Mungkin yang relaksasi lebih cocok ya Bu, karena kan sekarang juga saya lagi bingung, dari Ibu juga bisa melihat dari gerak-gerik saya dari tadi. Oke, Iya. Mbak Umi ingin melakukan relaksasi, tapi Mbak Umi sudah tahu seperti apa cara melakukan relaksasi tersebut. Mungkin dengan latihan-latihan kecil kayak tarik nafas dan juga membuang nafas gitu. Berarti Mbak Umi sudah mengerti ya, Iya, tentang apa itu relaksasi Iya, sendiri setahu gitu saya ya. gitu. Oke, Ya, supaya lebih rileks dan lebih tenang kayak gitu. Oke, benar sekali Mbak Umi. Kita akan mencoba latihan relaksasi ini, di mana nanti Mbak Umi bisa membayangkan saat Mbak Umi lagi di posisi cemas, di posisi bingung, di posisi tegang. Mbak Umi bayangkan, terus setelah itu bagaimana ungkapkan perasaannya yang Mbak Umi rasakan kepada ibu. Terus setelah itu Mbak Umi langsung mencoba teknik latihan pernapasan. Dimulai dari tarik nafas, ditahan dulu 3 detik, baru dihembuskan secara perlahan dan berulang-ulang seperti itu ya Mbak. Silakan Mbak Umi bisa coba membayangkan dulu. Iya, silakan merem. Sudah Ibu. Meremnya tuh cemas anjir. Iya. Gimana baru cemas? Ya kayak maksudnya gini-gini gitu. Oh, sambil gerak tangan dong. Iya. Oke, Mbak Umi tadi masih merasakan cemas. Masih. Oke, coba sekarang terapin teknik yang Ibu tadi bilang, teknik relaksasi itu. Mbak Umi membayangkan di mana ada rasa cemas itu, terus Mbak Umi tarik napas perlahan, hembuskan, tarik lagi, hembuskan, sampai Mbak Umi merasa tenang. Berarti boleh beberapa kali ya? Iya. Apakah masih ada rasa cemas? Sedikit lebih lega ya. Sedikit lega, tapi masih ada ya, pastinya pasti ada gitu ya Mbak. Iya, tapi sudah tidak sebesar tadi rasa cemas saya. Ya, itu teknik yang bisa Mbak Umi lakukan saat Mbak Umi nanti merasa cemas. Nantinya Mbak Umi kalau cemas, Mbak Umi lagi di kelas, lagi sendirian, Mbak Umi cemas, Mbak Umi langsung bisa melakukan teknik itu supaya Mbak Umi ya kembali fokus lagi, supaya Mbak Umi tenang lagi, seperti itu ya Mbak. Oke, tadi kan Mbak Umi sudah melakukan teknik itu dan kita akan melihat seminggu ke depannya apakah teknik itu cocok atau berhasil diterapkan di kehidupan sehari-harinya Mbak Umi. Apakah Mbak Umi lebih tenang atau masih ada ya keganjalan-ganjalan atau kecemasan-kecemasan yang menghantui Mbak Umi, seperti itu ya. Baik Ibu, nanti akan coba saya lakukan teknik relaksasi ini. Oke, dan Mbak Umi bisa mulai mencari motivasi diri lagi. Mbak Umi bisa lebih bersemangat lagi dalam belajarnya Mbak Umi, gitu itu ya Mbak. Mbak Umi bisa mencari misalnya gaya belajar apa yang cocok dengan Mbak Umi supaya Mbak Umi ini mau untuk belajar, supaya Mbak Umi ini siap gitu untuk menentukan pilihannya di kemudian di nanti gitu loh, di kemudian hari nanti. Gitu. Baik Ibu. Oke, kita akan bertemu lagi di minggu depan di jam yang sama ya, jam istirahat.
selama seminggu ini kamu bisa latihan pernapasannya setiap hari, bahkan kalau bisa sejam sekali atau 2 jam sekali kamu bisa latihan terus, terutama saat kamu merasa cemas seperti itu ya Mbak. Baik Ibu, nanti setiap kali saya merasa bingung dan saya merasa cemas, saya akan coba untuk menerapkan teknik yang Ibu berikan ini. Ya, semoga untuk kedepannya saya bisa lebih mengurangi perasaan cemas yang ada di diri saya ini, Ibu. Oke, kita di sini akan membuat kontrak di mana kamu setuju untuk latihan pernapasan setiap hari ya, dan saya akan juga memberikan dukungan dan bimbingan ke Mbak Umi. Untuk hari-harinya kamu bisa menemui saya, Bu saya sudah bisa, Bu saya sudah lebih baik, itu kamu bisa ke saya sekedar cuma cerita bisa gitu ya Mbak. Baik Ibu, nanti kalau sekiranya saya sudah merasa lebih mendingan dengan teknik yang Ibu kasih, saya akan langsung menemui Ibu kayak gitu. Oke, nah saya di sini selalu ada untuk mendukung Mbak Umi. Jangan ragu kalau Mbak Umi mau menghubungi saya. Jika Mbak Umi juga butuh bantuan saya juga langsung saja menghubungi saya atau langsung WA ke saya juga tidak apa-apa gitu ya Mbak. Iya Bu. Ya boleh deh. Kalau gitu minggu depan kita akan lihat bagaimana kemajuannya Mbak Umi. Kita akan evaluasi apakah teknik ini efektif atau apakah kita perlu mencoba teknik-teknik yang lainnya seperti itu ya Mbak. Oke, jika Mbak Umi juga sekarang sudah merasa lebih baik, gimana perasaannya Mbak Umi setelah konseling ini? Apakah masih perlu ini lagi, ada penerapan teknik lagi atau udah kayaknya aku bisa deh gitu? Nah, untuk sejauh ini udah mendingan ya Bu, dan juga teknik yang Ibu kasih tadi juga cukup membantu saya supaya saya itu bisa lebih rileks, saya lebih tenang. Ya, untuk kedepannya saya akan untuk mencoba lagi teknik yang Ibu berikan ini untuk menerapkan saat saya sedang bingung, saat saya sedang cemas. Oke, jika Mbak Umi sudah merasa lebih baik dan bisa mengendalikan cemasnya Mbak Umi, kita akan akhiri sesi konseling ini.